Manusia sudah ditabur nilai-nilai Injil, karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jika ada keterbukaan, setiap orang akan sampai pada kesadaran hal itu, berusaha mengembangkan dan menghidupinya. Siapa yang tidak menginginkan kasih, damai sejahtera, sukacita persaudaraan, dan persatuan? Mestinya setiap orang berusaha menyadari adanya nilai. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 25 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghadirkan Kristus sebagai teladan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Semoga kami pun mampu menekuni panggilan dan perutusan kami di tengah dunia untuk menghadirkan kerajaan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi bermaksud menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah dan efektivitas karyanya. Biji sesawi itu sangat kecil sehingga tidak kelihatan jikalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Namun besarnya bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat jika sudah menjadi tanaman. Amatlah mengherankan bahwa biji yang amat kecil itu bisa tumbuh menjadi sebesar itu. Demikian pun halnya kerajaan Allah, yang mulai dari kelompok yang amat kecil, jumlah orang yang secara jelas menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang pada awal mula sangat sedikit, namun berkembang menjadi banyak sekali, ribuan bahkan jutaan kali lipat. Jikalau jumlah itu ditambah dengan mereka yang telah masuk dalam kerangka karya keselamatan Allah, yaitu mereka yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tentu tidak terhitung lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya dalam diri setiap manusia sudah ditabur nilai-nilai Injil, karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jika ada keterbukaan, setiap orang akan sampai pada kesadaran hal itu,
berusaha mengembangkan dan menghidupinya. Siapa yang tidak menginginkan kasih, damai sejahtera, sukacita persaudaraan, dan persatuan? Mestinya setiap orang berusaha menyadari adanya nilai-nilai itu dan menghidupinya. Dan orang yang telah menghidupinya, seperti kata Yesus, tidak jauh dari kerajaan Allah. Gambaran tentang efektivitas karya kerajaan Allah diumpamakan dengan efektivitas kerja ragi. Ragi yang sangat sedikit dibandingkan dengan adonan, mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Tak terhitung banyaknya orang yang setelah menghidupi nilai-nilai Injil itu berubah. Berbeda dari sebelumnya, bahkan menjadi manusia yang baru. Tentu perubahan itu diyakini berkat karya Roh Kudus yang telah diterima dan berkarya dalam diri setiap orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada zaman ini terutama dengan dipromosikannya nilai-nilai duniawi secara agresif dan terus-menerus, tidak sedikit orang yang justru berubah dari menghidupi nilai-nilai Injil, nilai-nilai lain yang dipromosikan dunia, dan hanyut dalam arusnya yang semakin keras, seperti egoisme, materialisme, hedonisme, individualisme, sehingga makin jauh dari lingkup keselamatan kerajaan Allah. Namun kita tetap percaya bahwa kerinduan terdalam setiap orang bukan terpenuhinya kebutuhan dan kenikmatan duniawi, melainkan menghidupi nilai-nilai yang diwartakan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah diberikan rahmat karunia, benih-benih sabdanya, nilai-nilai Injil oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Mari itu kita kembangkan, kita sebarluaskan dalam hidup dan karya pelayanan kita setiap hari. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu, pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu, sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu, bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.